Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan langit tanpa tiang, Zat yang menumbuhkan setiap biji yang tersembunyi di dalam tanah, Zat yang menghidupkan pepohonan dengan air hujan, lalu menjadikannya tempat berteduh bagi manusia dan berbagai makhluk lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan keyakinan penuh kepada Allah dalam setiap fase kehidupan. Sahabatku, pernahkah engkau berdiri di bawah sebuah pohon yang besar dan rindang, merasakan kesejukan yang diberikannya, mendengar dedaunan yang bergoyang perlahan diterpa angin, melihat batangnya yang kokoh berdiri meskipun telah melewati begitu banyak musim? Saat itu mungkin kita hanya menikmati keteduhannya, namun jarang sekali kita merenungkan perjalanan panjang yang telah dilalui pohon tersebut. Sahabat namun kolbu, pohon yang hari ini memberi keteduhan tidak langsung tumbuh sebesar itu. Ia pernah menjadi benih kecil yang hampir tidak terlihat. Ia pernah terkubur di dalam tanah yang gelap. Ia pernah diterpa hujan deras, dipanaskan oleh terik matahari, diguncang angin, bahkan mungkin ranting-rantingnya pernah patah. Namun ia tidak berhenti bertumbuh, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, hingga akhirnya menjadi pohon yang kuat, kokoh, dan penuh manfaat. Sahabatku, bukankah perjalanan hidup kita juga seperti itu? Kita sering ingin hasil yang besar, namun tidak sabar menjalani proses yang panjang. Kita ingin doa segera dikabulkan, ingin rezeki segera datang, ingin kehidupan segera berubah. Padahal Allah seringkali sedang menumbuhkan kita, bukan menghukum kita. Allah sedang memperkuat akar keimanan kita, memperdalam kesabaran kita, membersihkan niat kita, sebelum Allah mempercayakan keberkahan yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, pepohonan bukan membawa rezeki. Pepohonan tidak menentukan takdir. Seluruh rezeki hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menjadikan pepohonan sebagai salah satu ayat kebesarannya, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Melalui pepohonan, Allah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang besar membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteguhan, dan membutuhkan keyakinan kepada Sang Pencipta. Maka jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih tenang ketika melihat pepohonan, lebih mudah merenungkan kebesaran Allah melalui alam, lebih mampu menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, jangan anggap itu sebagai kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menguatkan hatimu, karena sebelum Allah membesarkan rezekimu, Allah sedang membesarkan jiwamu. Yang pertama, pohon mengajarkan bahwa pertumbuhan terbesar terjadi saat tidak ada yang melihat. Sahabat namun kolbu, ketika sebuah benih ditanam ke dalam tanah, apa yang pertama kali terjadi? Apakah langsung muncul daun? Apakah langsung terlihat batang yang kokoh? Tidak. Yang pertama kali tumbuh justru akar, dan pertumbuhan itu tidak terlihat oleh mata manusia. Sahabatku, begitu pula kehidupan seorang mukmin. Seringkali proses terpenting justru terjadi dalam kesunyian. Tidak ada yang memuji, ketika tidak ada yang memuji. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengetahui perjuangan kita. Namun Allah melihat semuanya. Allah melihat doa-doa yang kita panjatkan. Allah melihat kesabaran yang kita jaga. Allah melihat perjuangan mencari rezeki yang halal. Allah melihat air mata yang kita sembunyikan. Semua itu adalah akar, dan akar yang kuat akan menghasilkan pohon yang kokoh. Karena itu, jangan berkecil hati jika saat ini perjuanganmu belum terlihat hasilnya. Bisa jadi Allah sedang memperkuatkan akar kehidupanmu, agar ketika keberhasilan datang nanti, engkau tidak mudah tumbang. Yang kedua,
Pohon tidak pernah terburu-buru menjadi besar. Sahabat namun kolbu, tidak ada pohon yang memaksa dirinya tumbuh dalam semalam. Tidak ada pohon yang iri melihat pohon lain lebih tinggi. Tidak ada pohon yang berhenti bertumbuh hanya karena prosesnya lambat. Ia hanya terus menjalankan sunatullah yang Allah tetapkan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, musim demi musim. Sahabatku, seringkali yang membuat kita menderita bukan karena prosesnya, melainkan karena kita ingin hasil yang terlalu cepat. Kita membandingkan hidup dengan orang lain. Kita merasa tertinggal. Kita merasa gagal. Padahal Allah sedang menulis kisah yang berbeda untuk setiap hambanya. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Namun semua memiliki hikmah yang sempurna. Ketika hati mulai memahami hal ini, kita tidak lagi sibuk menghitung seberapa cepat orang lain bertumbuh. Kita mulai fokus memperbaiki diri setiap hari. Dan disitulah ketenangan mulai hadir. Yang ketiga, pohon tetap berdiri meskipun berkali-kali diterpa angin. Sahabat namun kolbu, semakin besar sebuah pohon, semakin sering ia diterpa angin. Semakin sering ia menghadapi badai. Namun justru karena itulah akarnya semakin kuat, batangnya semakin kokoh, cabangnya semakin teguh. Sahabatku, begitu pula dengan kehidupan kita. Ujian bukan selalu tanda bahwa Allah menjauh. Seringkali ujian adalah cara Allah menguatkan, cara Allah mendewasakan, cara Allah mempersiapkan kita untuk menerima amanah yang lebih besar. Jika hari ini engkau sedang menghadapi berbagai kesulitan, jangan buru-buru menganggap hidupmu sedang dihancurkan. Bisa jadi Allah sedang memperkuat akar keimananmu, sebagaimana angin menguatkan pohon. Allah pun menguatkan hati seorang hamba melalui ujian yang dijalaninya dengan sabar. Sahabat namun kolbu, pepohonan tidak pernah mengeluh karena harus bertumbuh perlahan. Ia tetap menjalani proses yang Allah tetapkan. Dan dari proses itulah lahir kekuatan, manfaat dan keberkahan. Semoga kita pun mampu belajar bersabar dalam setiap proses yang sedang Allah tuliskan untuk kehidupan kita. Yang keempat, pohon mengajarkan bahwa semakin dalam akar keimanan, semakin kokoh menghadapi ujian. Sahabat namun kolbu, ketika kita melihat pohon yang besar, perhatian kita biasanya tertuju pada batangnya yang kokoh atau daunnya yang rimbun. Namun sesungguhnya, kekuatan terbesar pohon bukan berada pada apa yang terlihat, melainkan pada akar yang tersembunyi di dalam tanah. Akar itulah yang membuat pohon tetap berdiri ketika hujan deras datang. Akar itulah yang membuat pohon tidak mudah roboh saat angin bertiup kencang. Akar itulah yang terus mencari sumber kehidupan meskipun permukaan tanah tampak kering. Sahabatku, begitu pula dengan kehidupan seorang mukmin. Kekuatan sejati bukan terletak pada penampilan, bukan pula pada banyaknya harta atau tingginya kedudukan. Kekuatan sejati berada pada hubungan hati dengan Allah. Ketika akar keimanan semakin dalam, hati tidak mudah goyah. Musibah tidak mudah menghancurkan semangat. Ucapan manusia tidak mudah melukai jiwa. Karena ada keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Maka jika akhir-akhir ini Allah membuatmu lebih rajin berdoa, lebih mencintai Al-Quran, lebih menikmati zikir, lebih tenang dalam sholat, bisa jadi Allah sedang memperdalam akar keimananmu sebelum Dia meninggikan derajatmu. Yang kelima, pohon tetap memberi manfaat bahkan kepada orang yang tidak mengenalnya. Sahabat namun kolbu, pohon tidak pernah memilih siapa yang boleh berteduh di bawahnya. Ia tidak bertanya apakah orang itu kaya atau miskin. Ia tidak bertanya apakah orang itu pernah menyakitinya. Ia tetap memberikan keteduhan, tetap menghasilkan oksigen,
tetap memberi manfaat. Karena begitulah Allah menciptakannya. Sahabatku, pelajaran ini sangat indah bagi kehidupan kita. Jangan hanya menjadi pribadi yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Belajarlah menjadi pribadi yang membawa manfaat karena Allah. Tersenyum dengan tulus, berikan pertolongan semampumu. Ucapkan kata-kata yang menenangkan. Doakan orang lain dalam diam, karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah hilang di sisi Allah. Mungkin manusia melupakannya, namun Allah tidak pernah melupakannya. Dan seringkali rezeki yang besar datang melalui pintu-pintu kebaikan yang pernah kita lakukan tanpa mengharapkan balasan. Yang keenam, pohon tidak memakan buahnya sendiri. Sahabat namun kolbu, renungkanlah satu pelajaran yang sangat luar biasa. Pohon yang berbuah tidak memakan buahnya sendiri. Buah itu dinikmati oleh manusia, oleh burung, oleh berbagai makhluk lainnya. Pohon tetap berdiri, tetap bertumbuh, tetap menghasilkan buah baru. Sahabatku, begitu Allah mengajarkan makna keberkahan. Keberkahan bukan sekadar memiliki banyak, tetapi menjadi jalan manfaat bagi banyak orang. Ada orang yang hartanya sedikit, tetapi begitu banyak orang merasakan manfaat darinya. Ada orang yang ilmunya sederhana, tetapi menjadi cahaya bagi sekitarnya. Ada orang yang ucapannya singkat, tetapi mampu menguatkan hati yang sedang lemah. Itulah keberkahan. Dan Allah sangat mencintai hamba yang hidupnya membawa manfaat. Maka jangan hanya berdoa agar diberi rezeki yang besar. Berdoalah juga agar Allah menjadikan rezeki itu penuh keberkahan. Sehingga keberadaan kita menjadi kebaikan bagi keluarga, tetangga, dan siapapun yang Allah pertemukan dengan kita. Yang ketujuh, pohon mengajarkan kesabaran menghadapi pergantian musim. Sahabat namun kolbu, pohon tidak selalu berada dalam musim yang indah. Ada saatnya daun-daunnya berguguran, ada saatnya ranting-rantingnya tampak kering, ada saatnya hujan turun sangat deras, ada saatnya kemarau berlangsung begitu lama. Namun pohon tidak menyerah, ia tetap bertahan, karena ia tahu setiap musim pasti akan berganti. Sahabatku, bukankah hidup kita juga seperti itu? Ada musim kemudahan, ada musim kesulitan, ada musim kesehatan, ada musim ujian, ada musim kelapangan rezeki, ada pula musim penantian. Namun tidak ada satu musim pun yang berlangsung selamanya. Sebagaimana Allah mengganti malam dengan siang, Allah juga mampu mengganti kesedihan dengan kebahagiaan, mengganti kesempitan dengan kelapangan, mengganti penantian dengan jawaban yang indah. Karena itu, jangan menyerah ketika sedang berada di musim yang sulit. Tetaplah berakar kepada Allah. Tetaplah bertawakal. Tetaplah menjaga salat. Tetaplah memperbanyak istighfar. Karena musim terbaik akan datang pada waktu yang Allah tetapkan. Sahabat namun kolbu, semakin lama kita memperhatikan pepohonan yang semakin kita memahami bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Bahkan pohon yang diam pun mampu mengajarkan kesabaran, keteguhan, manfaat, dan keikhlasan kepada hati yang mau merenung. Dan bisa jadi, melalui pelajaran sederhana inilah Allah sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima rezeki yang lebih besar. Yang kedelapan, pohon mengajarkan bahwa semakin tinggi bertumbuh, semakin rendah hati kepada Allah. Sahabat namun kolbu, ada satu pelajaran yang sangat indah dari pepohonan yang seringkali tidak kita sadari. Semakin besar sebuah pohon, semakin lebat daunnya, semakin banyak buahnya. Justru cabang-cabangnya semakin merunduk. Ia tidak meninggi dengan kesombongan. Ia tidak berdiri dengan keangkuhan. Ia tetap memberikan keteduhan kepada siapa saja yang berada di bawahnya. Sahabatku,
Begitulah seharusnya seorang mukmin. Semakin Allah memberikan ilmu, semakin rendah hatinya. Semakin Allah memberikan rezeki, semakin banyak rasa syukurnya. Semakin Allah mengangkat derajatnya, semakin lembut tutur katanya. Karena ia sadar, semua yang dimiliki hanyalah titipan. Tidak ada satupun yang benar-benar menjadi miliknya. Harta bisa berkurang, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa berubah. Namun jika hati tetap rendah di hadapan Allah, keberkahan akan terus mengiringi kehidupannya. Maka jika akhir-akhir ini Allah membuatmu lebih mudah bersyukur, lebih mudah mengakui kelemahan diri, lebih mudah meminta maaf, lebih mudah menghargai orang lain, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang menghiasi hatimu dengan akhlak yang akan menjadi sebab datangnya keberkahan. Yang kesembilan, pohon mengajarkan bahwa kesabaran hari ini akan menjadi tempat berteduh bagi masa depan. Sahabat namun kolbu. Tidak ada seorang pun yang menikmati keteduhan pohon pada hari benih itu ditanam. Orang-orang baru merasakan manfaatnya bertahun-tahun kemudian. Artinya, orang yang menanam pohon seringkali tidak langsung menikmati hasilnya. Namun ia tetap menanam. Karena ia percaya bahwa suatu hari nanti akan ada manfaat yang lahir dari kesabarannya. Sahabatku, begitu pula dengan amal-amal kita. Mungkin hari ini engkau sedang belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih disiplin, lebih rajin beribadah. Hasilnya mungkin belum langsung terlihat, namun jangan berhenti. Karena setiap amal baik adalah benih yang sedang engkau tanam, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan benih kebaikan. Mungkin manfaatnya datang bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin melalui anak-anakmu, mungkin melalui keluarga yang engkau cintai, mungkin melalui jalan yang sama sekali tidak pernah engkau bayangkan. Yang terpenting adalah terus menanam kebaikan, karena Allah adalah sebaik-baik zat yang menumbuhkan hasilnya. Yang ke-10, ketika pepohonan mengajarkanmu kesabaran dalam bertumbuh, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa Allah menghadirkan pepohonan yang tumbuh perlahan namun kokoh? Karena melalui ciptaannya itu, Allah sedang mengajarkan satu pelajaran yang sangat besar, bahwa segala sesuatu yang bernilai membutuhkan proses. Tidak ada pohon besar yang lahir dalam semalam. Tidak ada akar yang kuat tanpa waktu. Tidak ada buah yang manis tanpa kesabaran. Begitu pula rezeki yang penuh keberkahan. Allah seringkali tidak langsung memberikannya, karena Allah sedang membentuk hati yang siap menjaganya. Sahabatku, bayangkan jika Allah memberikan seluruh keinginan kita saat hati belum siap. Mungkin kita akan menjadi sombong, mungkin kita akan lalai, mungkin kita akan lupa bersyukur. Karena itu Allah mendidik kita terlebih dahulu, mengajarkan sabar, mengajarkan tawakal, mengajarkan syukur, mengajarkan istiqomah. Lalu setelah hati matang, Allah membuka pintu yang selama ini kita tunggu. Maka jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih sabar menjalani proses, lebih tenang menghadapi penantian, lebih menikmati memperbaiki diri, lebih mudah berserah kepada Allah, lebih yakin bahwa setiap doa memiliki waktu terbaik, jangan anggap itu sebagai perubahan yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang memperkuat akar kehidupanmu, sedang membesarkan jiwamu, sedang menyiapkan rezeki yang bukan hanya besar jumlahnya, tetapi juga besar keberkahannya. Rezeki yang membawa ketenangan, rezeki yang mendekatkanmu kepada Allah, rezeki yang memberi manfaat bagi banyak orang, dan rezeki yang menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Sahabat namun kolbu, jika suatu hari nanti engkau berjalan melewati pepohonan yang rindang, jangan hanya melihat hijaunya daun, jangan hanya menikmati sejuknya bayangan. Luangkan waktu sejenak untuk merenung betapa panjang perjalanan yang telah dilalui pohon itu, betapa banyak hujan yang pernah diterimanya, betapa banyak panas yang pernah dihadapinya, betapa banyak angin yang pernah mengguncangnya. Namun ia tetap memilih bertumbuh,
tetap memilih memberi manfaat, tetap memilih berdiri teguh. Sahabatku, begitulah semestinya perjalanan seorang mukmin. Bukan perjalanan yang bebas dari ujian, melainkan perjalanan yang dipenuhi kesabaran, dipenuhi keyakinan, dipenuhi harapan kepada Allah. Karena setiap ujian yang dijalani dengan iman akan memperdalam akar kehidupan kita. Dan setiap kesabaran yang dijaga akan melahirkan buah-buah keberkahan pada waktu yang Allah tetapkan. Maka jangan terburu-buru ingin melihat hasil. Jangan lelah menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan menyerah ketika doa belum juga terjawab. Teruslah menanam kebaikan. Teruslah menjaga kejujuran. Teruslah memperbaiki ibadah. Teruslah memperbanyak istighfar. Teruslah bertawakal. Karena Allah tidak pernah membiarkan satupun amal baik tumbuh tanpa balasan. Percayalah sahabat namun kolbu. Sebagaimana Allah menumbuhkan pohon dari benih kecil hingga menjadi begitu besar, Allah juga mampu menumbuhkan kehidupanmu dari keadaan yang sempit menjadi penuh kelapangan, dari kesedihan menjadi kebahagiaan, dari kegelisahan menjadi ketenangan, dari penantian menjadi kenyataan yang indah. Dan semua itu akan hadir pada waktu terbaik menurut ilmu dan kasih sayang Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dalam bertumbuh, kuat dalam menghadapi ujian, rendah hati ketika diberi nikmat, serta selalu istiqomah dalam kebaikan hingga akhir kehidupan. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, penuh keberkahan, dan menjadikan hidup kita bermanfaat sebagaimana pepohonan yang memberi keteduhan bagi siapa saja. Amin ya robbal alamin. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari hikmah pepohonan tentang kesabaran dalam bertumbuh. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang lelah menunggu hasil perjuangannya agar mereka kembali memiliki harapan dan keyakinan kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman, kesabaran, syukur, tawakal, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah meneduhkan hati kita sebagaimana teduhnya pepohonan, menguatkan akar keimanan kita, melapangkan rezeki kita, serta menjadikan setiap langkah kita penuh keberkahan hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.